Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, ini jadi mundur-munduran lagi. Naik kartu depan ke belakang lagi. Udah majuan sini. Andi aja dibawa mundur lekarnya. Ya, ngaji merapat enggak di strap. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wala quwata illa billah, ma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah Majlis Ta'lim Az-Ziyadah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita kehadirat Allah yang mana dengan rahmat hidayah serta taufiknya kita masih berkumpul di masjid ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan kepada kita. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan agar kita semua, keluarga kita dan semua yang kita cintai bisa berkumpul kembali di yaumil mahsyar di bawah naungan syafaatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, sebelum kita mulai taklim, mari kita membaca surat Al-Fatihah. Kita khususkan untuk mengarang kitab si Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali wa man syaraha fi hadal kitab si Muhammad Ihsan Muhammad Dahlan wa sahibi hadal makum Zaidi bin Muhammad Amin Muhammad Amin Muhammad Ali bin Muhammad Ali bin Al-Adha Al-Sumad usulihi mawfuruhi muzabil kufuin wa jama'in anallah yaghfir lahum wa yarhamuhum wa idadat bil jannah wa in idalina min barakati ma'sura anwarim ulum afatihim fid din wa dunya wal akhirah syai'udillah walahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 173 kemarin dikit doang, karena kemarin lebih pada mengingatkan kembali untuk ngaji yang benar ya. Istiqomah sebenarnya yang mau dibahas kemarin cukup sebenarnya udah memahami tentang istiqomah ya. Yang penting sabar, emang istiqomah butuh kesabaran. Ini 173 yang di istiqomah kayaknya satu, yang di atas baris kedua kayaknya istiqomah sih. Fa idza tamala mararata sabri wa sabara fi hadhil mawatin itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Al-Mu'allif rahimahullah, nafa'ana bi barakatihi min amin. Fa idza tamala mararata sabri. Ya, ada enggak? Ya, dua baris 173. Dua baris dari bawah. Maksudnya yang bawah tapi yang atas gimana ya? Kan ada matanya itu di dua dari bawah ya gitu. Fa idza tamala mararata sabri, jikalau kita mampu menanggung memikul beban pahitnya sabar, wa sabara, lalu sabar, wa sabara fi hadil mawatin, dan bisa sabar ya dia di dalam 4 hal mawatin ini, tanah-tanah, maksudnya tempat pertempuran, 4 tempat pertempuran dalam kehidupan kita, dalam urusan kita disuruh sabar. Apaan kemarin? Sabar terhadap taat kepada Allah, sabar terhadap musibah, sabar terhadap berlebihan urusan dunia, sabar terhadap mihan, musibah dan ujian. Itu. Ya. Jadi 4 tempat di mana kita disuruh Allah untuk melatih diri untuk bisa sabar terhadap 4 tempat itu, kalau bisa masuk surga begitu ya. Makanya dikatakan siapa yang mampu menanggung pahitnya sabar, emang sabar kagak enak ya, pahitnya sabar dalam tempat yang 4 itu, tahsulahu ta'ah, dia sudah mencapai keberhasilan dalam derajat orang-orang yang taat kepada Allah dan masuk pada derajat al-istiqomah, orang-orang yang istiqomah ya. Ternyata istiqomah adalah suatu tingkatan yang sangat tinggi ya. Maka itu minggu kemarin saya sudah ceritain kisah seseorang yang ternyata apa yang membuat dia diridhoin Allah meninggalnya, ternyata jawabannya istiqomah ya. Ternyata sekarang saya paham, oh ternyata istiqomah tingkatan tertinggi, makanya dia dapat ridhonya Allah. Kan intinya kita harus cari ridho Allah, bukan surga, karena surga ada di dalam ridhonya Allah ya. Maka itu siapa orang yang bisa mendapat ridho Allah, berarti orang yang sudah mulia gitu, yang sudah tingkatan yang tertinggi. Ternyata untuk mendapat ridho Allah, jalankan sesuatu sampai punya derajat al-istiqomah
Itu ya, bukan banyakin sembahyang di masjid istiqomah. Istiqomah ada ya, masjid ada istiqomah di mana? Sana Tegal Parang. Iya. Maksudnya jalanin hidup secara istiqomah, entah dari mana, 4 hal itu tadi tempat tempuran kita dalam melatih kesabaran. Makanya orang-orang yang sabar yang bisa sampai derajat orang-orang yang istiqomah. Ya. Wasawabuha, ya, apa namanya, ganjaran pahalanya orang-orang yang bisa istiqomah, ya, itu al-jazil, ya, berlimpah ruah fil akibah, ya, maksudnya di akhirat nanti ganjarannya nggak bisa dikatakan dengan kata-kata lah apa yang akan Allah berikan di surga, gitu. Makanya sabar itu adalah fondasi hidup kita untuk bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma layaqau, kalau orang yang bisa istiqomah dengan kesabaran di tempat yang 4 itu, ya, kemarin belum ngomongin 4 tempat ini, ya, secara nggak langsung sebenarnya tujuannya untuk tempat. Kemarin ngomongin cobalah sabar dalam istiqomah ngaji, kemarin baru disuruh ke situ. Nah ini kita baru masuk ke bab. Jadi kemarin sebenarnya ngomel doang, gitu ya. Nah sekarang kita baru masuk ke masalah gimana caranya sabar terhadap 4, yaitu sabar terhadap ketaatan kepada Allah. Sebenarnya ngaji masuk ke dalam ketaatan. Sabar terhadap musibah, maksiat, sabar terhadap berlebihan urusan dunia, sabar terhadap musibah. Nah ini kalau kita bisa menjalankan dengan kesabaran di dalam hal-hal ini, layaqau fil ma'asi, tidaklah dia jatuh dalam tingkatan dikatakan orang yang durhaka. Al-ma'asi itu perbuatan durhaka. Apa sih durhaka? Bahasa kita itu durhaka, maksiat bahasa Arab, ya. Maksiat kalau kita kadang-kadang orang kita bilangnya maksiat itu berzina, itu baru maksiat, ya. Padahal yang dikatakan definisi maksiat adalah segala sesuatu perbuatan yang melanggar apa yang Allah larang. Segala sesuatu perbuatan yang tidak mengerjakan apa yang Allah perintah, itu namanya maksiat, durhaka kepada Allah. Jadi kita nggak sembahyang, itu namanya maksiat. Kita berzina, itu namanya maksiat. Kita mabuk-mabukan, itu namanya maksiat. Kita nggak puasa, itu namanya maksiat. Jadi segala sesuatu melanggar perintahnya, melanggar perintah, tidak menjalankan perintahnya atau melanggar larangannya, itu namanya maksiat. Jadi biar paham definisinya, kadang-kadang kita kalau udah mikir maksiat tuh lebih ke urusan-urusan perempuan aja, ya, ngeliat perempuan yang lagi telanjang gitu, atau engge, itu kita bilang maksiat. Jadi selebihnya kalau misalnya dia mabok bukan maksiat gitu, ya, itu maksiat, ya. Ngeliat hutang juga maksiat, gitu, ya, ya. Itu jadi kalau apa namanya, kita bisa sabar, kita tidak akan jatuh dalam urusan bermaksiat kepada Allah. Nah, iya kalau orang, kenapa dia nggak maksiat, menjalankan perintahnya itu butuh kesabaran. Kalau kita nggak sabar menjalankan perintahnya, puasa, sholat, maka kita jadi orang yang maksiat, gitu. Terus kalau menahan diri daripada hal-hal yang haram, ya, itu butuh kesabaran. Nah kalau kita nggak sabar, maka kita jatuh dalam termasuk orang-orang yang berbuat maksiat. Dan juga dengan sabar terhadap ketaatan maksiat, ya, itu terjauhkan kita dari jatuh kepada baliyatiha di dunia, ya. Baliyah itu diartikan lebih di sini kecobaan-cobaan, ya, cobaan hidup ataupun penderitaan hidup. Bala lah kalau bahasa kita, bala itu lebih diartikan apa? Bala itu katanya masih umum sebenarnya, bisa jadi itu cobaan, bisa jadi ujian, bisa jadi emang bencana, musibah. Ya, makanya itu definisi bala, musibah beda-beda, ya. Mihan, ujian, lebih diartikan ujian, ya. Cobaan ini di sini lebih diartikan cobaan-cobaan akan tidak jatuh ke dalam hidup kita kalau kita bisa sabar menjalankan perintah dan menjauhi larangannya, ya. Taat kepada Allah, jauhin maksiat, tidak berlebihan urusan dunia, sabar terhadap musibah yang dikasih, maka kita tidak akan jatuh kepada cobaan-cobaan hidup di dunia ini. Maksudnya hidup kita nggak bakal jadi berat, ada aja masalahnya.
Tuh kalau kita nggak sabar. Ya. Lalu baliknya lagi, dalamnya udah ada kemarin tuh. Mana tuh? Fid dunya wa tabi'atiha fil akhir, dan juga tidak akan jatuh kepada konsekuensi, ya, konsekuensinya di akhirat. No, kalau orang yang nggak sabar ngadapin semua ketaatan, tidak sabar menjauhi maksiat, berlebihan urus dunia, nggak sabar sama musibah, akan dapat siksa di akhirat. Ini, ya. Jadi dunianya juga jatuh dalam kata-kata orang yang bermaksiat. Di dunia juga dibilang dia akan dapat bala-bala, dan di akhiratnya pun disiksa. Ini kalau kita nggak sabar menjadi orang Islam yang dimana disuruh menjauhi apa-apa yang dilarang, menjalankan apa yang diperintahin, taat kepada Allah, dengan sabar menghadapi hidup, sabar terhadap ujian-ujian yang Allah bikin, karena yang bikin ujian adalah Allah, dan kita ngaku Allah Tuhan kita, makanya kita harus terimain dengan sabar karena Dia Tuhan kita. Itu. Kalau kita nggak sabar, berarti kita nggak nerimain Dia Tuhan kita, makanya konsekuensinya akan disiksa kalau kita nggak sabar terhadap musibah. Bayangin tuh, kita udah nggak sabar sama musibah, musibah udah pahit, kita nggak sabar. Di dunianya aja kita udah dapat musibah nggak enak, di akhiratnya disiksa karena tidak sabar. Ini udah menjatuh tiban tangan namanya. Kenapa begitu? Kok Allah kasih kita musibah, kok kita nggak sabar, kita dihukum di akhirat? Karena Allah Tuhan kita, Dia berhak melakukan apa aja untuk kita, terus kita nggak reda, nggak terimain apa yang dikerjain Allah, berarti Allah marah sama kita. Kalau mau, ya jangan jadi hambanya Allah. Pindah aja ke planet lain, punya Allah juga. Kemana kita bawa kabar? Ya, itu jadi akan yang nggak sabar terhadap segala macam urusan hidup di dunia ini, maka dari hal yang 4 tadi dapat konsekuensi di akhirat. Ya. Lalu wasawabuha jazil. Oh ini udah. Di dalamnya ada tuh. Qala Abu Ali, ya ada yang di sarahnya dalamnya. Qala Abu Ali tengah-tengahnya, istiqamu ala intiradi qalbi billahi ta'ala. Terus qala Abu, ya ada. Qala Abu Ali Zajani, namanya siapa? Zajani. Ini Arif nggak bisa nyebut nih, Arif begini nih. Zai ketemu Jan. Nah, Arif mana Arif? Oh iya, izin dia, katanya Pucai. Mainnya mesal sih, jadi Pucai. Ya. Kata Jauzajani, beliau mengatakan kun sahibal istiqomah la talibal karomah. Nih, ya harus direnungin lagi. Jadilah kalian pemilik keistiqomahan, jangan pengennya dapat karomah. Paham nggak karomah? Ini orang-orang kita kadang-kadang pengennya dapatnya ilmu karomah, hikmah, bisa terbang, bisa ini, ya. Padahal orang-orang yang dapat kelebihan dari Allah berupa karomah disebabkan karena keistiqomahannya. Makanya tuntutlah keistiqomahan, jangan menuntut karomah. Karomah itu hasil daripada istiqomah. Ya, kita gimana dapat karomah dari Allah kalau kita nggak istiqomah? Terus tahu-tahu ada orang yang nggak istiqomah dapat, ya jadi jin. Ya, kadang-kadang jin aja ngajarin ini suruh baca lama, ya 5 tahun atau baca ribuan. Kenapa? Dia aja pengen istiqomah juga, ya jin tuh. Jadi beliau mengatakan jadilah pemilik istiqomah, itu maksudnya jadi orang yang selalu menjalankan dengan terus menerus, bukan mencari karomah, gitu. Ya. Jadi apa-apa di dunia ini nggak ada yang instan. Nabi-nabi juga jadi orang-orang yang mempunyai mukjizat karena dari kecilnya orangnya baik. Istiqomahnya dari 0, umur 0 istiqomahnya. Wajar kalau Allah kasih kelebihan. Ya, dari dia umur kecil, ya dari 6 tahun, 10, 11 itu konsisten jadi orang baik. Ya. Istiqomahnya bayangin kalau hitungannya jadi nabi umur 40, berarti istiqomahnya 40 tahun.
baru Allah kasih suatu kelebihan dalam hidup. Ya, ini kita kan kemarin dibilang istiqomah ngaji aja belum tentu dapat. Ya, 30 tahun gitu ngaji nggak pernah istirahat. Ya, istirahatnya bayang gitu. Istiqomah begitu. Ya, jadi ya kalau kita mau mendapatkan derajat di sisi Allah, mendapat suatu kemuliaan dari Allah, makanya jalanin, bukan ngarep kemuliaan, jalanin dengan konsisten. Dan jalanin dengan konsisten butuh kesabaran. Jadi pondasi hidup di dunia ini adalah sabar. Sabar itu kayak nampan, ya, periuk. Atasnya itu ada zuhud, istiqomah, ya, apa namanya, qanaah. Itu semua itu tadi bersyukur. Tidak akan pernah bisa kalau nggak ada mangkok sabar. Ya, semua yang dibilang zuhud, tidak cinta dunia, tidak sombong, tidak bangga diri, tidak hasut, tidak dengki, ya, tidak akan pernah bisa kita jalanin kalau kita nggak punya kesabaran. Jadi pondasinya sabar. Semua itu dasarnya harus sama. Makanya Nabi kita Nabi yang paling sabar. Karena kenapa Nabi bisa menjalankan semuanya? Karena Nabi punya mangkok kesabaran. Sabar capek memang jadi orang baik. Bahkan ada yang pernah ngomong, gue capek jadi orang baik, kan begitu ya kan? Ya, karena juniornya minta mulu. Akhirnya dibilang gue capek jadi orang baik. Nah, sabarnya habis sudah sih, ya kan? Ya, karena saya pernah bilang sama teman, jangan pernah nyerah jadi orang baik. Gitu. Kenapa dikatakan jangan pernah nyerah? Karena kita tahu jadi orang baik pasti banyak nyakitin nih. Kita baik, ntar orang nyakitin kita. Kita baik, orang culas. Ya, kita punya duit cuma 20.000. Temen katanya minta makan belum makan. Ternyata dia punya 100.000, dia punya 100.000. Ya, tapi jangan pernah nyerah jadi orang baik. Walaupun sama setan begitu, kan gitu. Supaya baik. Ya. Itu lagi setan dikumpulin. Yang kan datang sendiri ya. Itu ya, tapi tetap itu namanya ujian-ujian. Ya, kita namanya pengen jadi orang baik, jangan pernah nyerah. Walaupun kita udah digoda sama setan-setan begitu, ya, tetap jangan pernah menyerah jadi orang baik gitu. Ya, kalau udah sampai ngomong bosan kok jadi orang baik, nah itu aja. Selesai berarti sabarnya, udah habis. Ya. Kita memang pernah ada kata-kata, saya lupa ini dari kitab mana. Berbuat baik kepada orang yang baik wajar, manusiawi. Kayaknya Nabi Isa ada yang ngomong. Berbuat baik sama orang yang selalu menyakiti kita, itu baru orang hebat. Ya, Rasul Arifin itu gimana? Kata-kata kayaknya kagak enak banget didengar ya. Berbuat baik sama orang yang baik dikata wajar, bukan hebat. Wajar. Ya wajar kalau kita berbuat baik sama orang yang baik juga sama kita. Terus di bawah kewajaran saat orang baik kita nggak baik, ini nggak beres sudah nih. Karena apa? Kita baik sama orang baik aja masih wajar. Terus kita nggak baik sama orang yang baik, itu udah rusak ini. Ya, jauh daripada akhlak orang-orang yang baik. Dan yang harus dikerjain sebenarnya melatih kesabaran. Berbuat baik kepada orang yang selalu menyakiti, itu baru orang sabar. Ya, siapa yang melakukan itu? Nabi kita udah sering nyontohin kisah tentang orang Yahudi yang buta, aki-aki yang selalu disuapin Nabi. Tahu kan ceritanya itu ya? Ya itu kan luar biasa. Nabi yang nyuapin dicaci maki karena dia nggak lihat yang nyuapin Nabi Muhammad. Ya, karena nggak bisa lihat, ya disuapin gitu. Habis lagi disuapin ngomong, Muhammad tuh nggak benar banget bikin ajaran baru. Weh, ngaku Nabi lagi. Tapi Nabi tuh di depannya, tapi Nabi nyuapin. Terus besoknya disuapin lagi, cerita. Kalau udah lagi nyuapin ceritain tentang Nabi mulu. Padahal tuh yang lagi nyuapin Nabi Muhammad. Ya, begitu. Ya kenapa? Akhirnya beliau bisa masuk Islam sih. Ya setelah beberapa sekian lama Nabi melakukan itu, lalu Nabi pernah mewasiatkan sebelum mati kepada Abu Bakar untuk meneruskan, ada di sebelah ada aki-aki, kalau nggak simpan. Gitu, karena dia nggak sanggup ngapain, dia udah buta gitu. Lalu dia datang disuapin, dibilang, ini siapa yang nyuapin saya? Saya yang biasa, kata Abu Bakar. Enggak bukan lo yang biasa. Kenapa bisa tahu kalau saya bukan yang biasa ngasih ke ente?
Karena yang biasa ngasih ke saya dikunyahin dulu sama dia, baru dimasukin ke mulut saya. Kalau kamu kok langsung masukin aja gitu. Kata Abu Bakar, iya memang saya bukan orang, tapi saya diwasiatin untuk nerusin ngasih makan kamu gitu. Ya dia tanya, emang orang yang mana? Udah meninggal, kata Abu Bakar gitu. Sebenarnya siapa sih yang selama ini ngasih saya deh? Nabi Muhammad SAW. Nangis tuh orang laki-laki, buta walaupun udah buta ya. Langsung seketika dia mengatakan asyhadu alla ilaha illallah asyhadu Muhammad. Bayangkan Nabi Muhammad ya, segitu memaafin terus walaupun disakitin. Gue tobat, gue kasih lo lagi begitu kalau gitu ya. Gue baik, masih aja jahat sama gue gitu. Ini ujian kesabaran yang dimana kita juga belajar tauhid. Kita berbuat baik sama orang yang selalu nyakitin kita. Pelajaran tauhidnya di situ tinggi. Kenapa? Karena racunnya tauhid nih, saat kita berbuat baik kita pengen dipuji, dihormatin, dihargain. Itu racunnya tauhid tuh. Maksudnya yang membuat hancur perjalanan tauhid kita. Saat kita berbuat baik, pastinya kita ada kepikiran ataupun ada bisikan-bisikan untuk mendapat balasan. Seenggak-enggaknya orang tuh baik ketemu kita. Seenggak-enggaknya dia muji kita. Ya, seenggak-enggaknya dia hormat sama kita. Nah, kalau sama orang yang jahat kan, kita berbuat gibah yang baiknya juga tetap aja dia nggak enak sama kita. Nah, ini akan membuat, sudahkah kita berbuat baik karena Allah? Tuh. Makanya untuk melatih ketauhidan, berbuat baiklah sama orang yang selalu jahat. Kita akan dapat tauhid. Karena kalau berbuat baik sama orang yang baik, kadang-kadang perjalanan kita untuk menuju tauhid itu akan ternodai dengan pujian. Harapan kita pengen dia baik sama kita, harapan kita dia ntar jadi sering niat kita, dia sering menyebut kita, ya, dia jadi sopan di depan kita nantinya. Tuh harapan-harapan itu yang membuat tauhidan kita luntur terus. Makanya kalau mau mempercepat gitu, mempercepat ketauhidan kepada Allah, berbuat baiklah kepada orang yang selalu menyakiti dan gak pernah menganggap kebaikan kita. Itu akan lempeng kita kepada Allah. Ya. Contohnya siapa? Ya Nabi Muhammad itu, beliau kan ahli tauhid, sudah mencontohkan dia, ya, tanpa pamrih, karena untuk Allah. Saya berbuat baik bukan karena orang biar baik juga sama saya, nggak ada ke situ. Saya berbuat baik karena Allah memerintahkan saya untuk selalu berbuat baik kepada siapapun. Ini belajar dikit-dikit. Kalau nggak pernah dipraktekin, ya nggak bakal pernah jadi ntar kita. Awal-awal mungkin gedek ada. Sabarin. Nah makanya tetap aja pondasinya sabar. Ada kadang-kadang kayaknya kemarin udah gue bantuin rumahnya, gue lewat kayaknya gue nggak ditegur, gue nggak terima tuh. Kita habis bantuin dia acara di rumahnya, mungkin hajatan apa. Besok beberapa hari kemudian, padahal kita nggak dikasih duit tuh. Gitu. Kita baik gitu bantuin tetangga. Besok kita lewat dia nggak ditegur, nggak terima gitu. Gue kemarin habis bantuin dia acara, gue jalan nggak ditegur. Tuh. Luntur tauhid kita karena kita mengharap itu, mengharap pujian orang. Ini, nah kalau kita masih mencari imbalan dari perbuatan baik kita kepada manusia, sulit kita untuk sampai ke tauhidan. Ya. Makanya apalagi kalau kita berhadapan sama orang-orang kayak Abdul Al-Haddad, dia pernah mengatakan gini kan, kalau ada orang memberiku sesuatu, maka aku hanya cukup mengucap terima kasih kepadanya. Kenapa begitu? Karena sebenarnya hakikat yang memberikan adalah Allah dan dia cuma sebagai perantara. Jadi kalau kita contohin, apa iya kita berterima kasih berlebihan kepada JNT, ya, si cepat, ya, makasih ya ampun lu baik banget, nggak begitu-gitunya dah kita. Kenapa? Dia cuma nganterin. Karena kita tahu yang ngasih bukan dia, kan gitu. Begitupun orang-orang tauhid biasa aja terima kasih, ya makasih, udah gitu doang. Kenapa? Karena dia tahu yang ngasih bukan dia sebenarnya, Allah menghendaki lewat dia. Nah, orang-orang yang nggak bertauhid, saat kita cuma makasih doang, bahkan kita kayaknya cuek aja habis dikasih. Orang yang ngasih akan mikir, begitu banget, nggak ada terima kasihnya, kayaknya cukup. Nah ini kita sudah luntur. Saat kita berbuat baik sama orang, saat kita memberi orang, terus orang itu biasa aja, bahkan kayaknya nggak nganggap kita, terus kita kecewa, sakit hati. Ini renungin lagi,
ya luntur tauhid kita. Oh berarti selama ini pengennya dihormati, oh pengennya dibalas oleh manusia. Ini renungi lagi masalah hal-hal yang mungkin kecil tetapi ternyata dalam ini buat memperbaiki ketauhidan kita ya. Tanpa pamrih memang gampang ngomongnya, ternyata kalau diterusin tadi prakteknya sulit ya, sulit di sini. Kalau ngomong gampang, gua sih berbuat baik tanpa pamrih ya. Bayangin saat kita bantuin saudara kita ada acara terus kita lewat nggak ditegur aja kita udah sakit hati. Oh katanya tanpa pamrih gitu. Terus pas kita lewat, oh ngapa deh cuekin gue, kemarin gue habis bantuin juga segitunya gue nggak mau ditegur. Gila, nggak terima nggak ditegur karena sudah pernah bantuin. Ini bukti kalau dibilang tanpa pamrih kayaknya gampang di sini, ternyata pas di sini nggak bisa. Orang udah dikasih dibantuin nggak ada terima kasihnya tuh ya, kita kadang begitu tuh. Kenapa saya minta ucapan terima kasih, kenapa? Karena kita masih pamrih dengan pujian manusia itu ya. Makanya tadi dibilang belajarlah untuk bertauhid dengan cara berbuat baik sama orang yang jahat, yang kadang kita berbuat baik aja diomongin buruk kita. Kalau kita sakit hati itu berarti kita masih pengen pujian manusia. Tapi kalau kita nggak sakit hati berarti memang kita melakukan untuk Allah itu ya. Kalau awal-awal memang dongkol sakit hati, nah itu lagi dites keikhlasan kita gitu ya. Makanya ada sahabat yang pernah begitu memberikan sesuatu kepada seseorang, lalu orang itu mengatakan terima kasih, lalu sahabat itu mengatakan jangan kau ucapkan terima kasih, aku tidak ingin mendapat ganjaran di dunia ini. Tuh, terima kasih aja deh kakak mau, aku tidak mau menerima ganjaran di dunia ini. Ucapan terima kasihmu adalah ganjaran. Itu saking melakukan karena Allah ya gitu. Jadi ini di luar ya, bab perdagangan ya loh gitu. Kalau perdagangan tuh ada bahasanya lobby ya, ya memberikan sesuatu untuk mendapat sesuatu ya. Kalau misalnya bisnis lain lagi dah ya, itu kerjaan esar dah. Ini kalau dalam kehidupan jangan ke situ ya. Jangan karena melakukan sesuatu ingin dapat sesuatu. Kalau dalam bisnis itu kan namanya cara ya, manajemen ya gitu. Jadi ya tadi kemana tuh kita? Kenapa arahnya sampai ke situ? Ngomongin apa tuh? Konsekuensi tadi terakhirnya kan, oh jangan meminta istiqomah, carilah, jadilah kalian pemilik istiqomah, bukan mencari karomah, kemuliaan. Itu pengen dimuliain gitu. Jangan cari itu, berbuat baik aja, istiqomah aja. Fa inna nafsaka mutaharikatun fitol bil karamah wa rabbuka azza wa jalla mutalibuka bil istiqomah. Karena dirimu bergerak untuk mendapatkan karomah. Kita nih jiwa hati kita bawaannya pengen mencari kemuliaan, tetapi Allah sebenarnya pengennya kita terus menuntut istiqomah. Makanya Allah pengennya itu sembayang meskipun cuma 2 rakaat lebih Allah sukai ketimbang 1000 rakaat. Tapi 2 rakaatnya tiap hari nggak pernah tinggal, ketimbang 1000 rakaat seminggu sekali. Ini bukti Allah sangat suka keistiqomahan. Jadi kita jangan mencari kemuliaan, padahal Allah menginginkan kita istiqomah, bukannya mencari. Bukan kadang-kadang kita tuh wirid sampai ribuan biar dapat kemuliaan, sampai kaki bengkak, pagi siang sore nggak keluar kamar. Tapi dilakukan cuma 3 hari, 4 hari, 40 hari. Ya hati-hati, di situ ada setan. Kayaknya lakukan sesuatu istiqomah sampai mati. Makanya jarang ada, kalau ada dulu dikasih sama guru tuh wiridan selalu kerjain sampai mati begitu. Enggak 40 hari nih, ini 100 hari nih begitu. Nah ini yang kadang-kadang masih agak ngeri. Ya. Karena di sini dikatakan Allah, kita bergerak jiwa kita untuk mencari kemuliaan dengan cara-cara itu. Padahal Allah menuntut kita untuk istiqomah. Ya. Ya,
Kalau mau amalan yang tinggi, kan udah pernah dikasih tahu, amalan yang langsung dari Rasulullah, istiqomahin itu, ya, jalanin dan istiqomahin ajaran langsung dari Rasulullah sampai mati, insya Allah akan dimuliakan di sisi Allah, ya, masyhur di langit, dan insya Allah masuk surga, dapat ridhonya Allah, ya. Amalannya diketahui dulu, udah lama ya, dari di Pertani, ya, amalan yang langsung dari Rasul, bukan dari sahabat, bukan dari kiai, bukan dari habib, dari Rasulullah langsung, istiqomahin. Makanya itu kita belajar begini biar bisa istiqomah. Idkhalul surur ala qalbil mu'min atau muslim, memasukkan kebahagiaan ke hati orang muslim. Bahasa kitanya, Nabi nyuruh kita untuk ngamalin dan istiqomah bahagiain orang sampai mati, berusaha terus bahagiain orang. Itu amalan dari Rasul langsung. Khairul amal khairun nas man yanba'u nasa, atau yang khairun nas khairukum, boleh banyak hadisnya beda-beda. Khairun nas khairukum man yanba'u nasa, ya, khairun nas man anfa'un nasa gitu. Banyak hadisnya beda-beda versinya. Khairukum, ada khairukum, ada khairas, ya, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat buat orang lain. Itu hadisnya. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat buat orang lain. Sebaik-baik amalan adalah membahagiakan hati orang mukmin atau muslim. Aku, kata Nabi, seandainya ada temanku membutuhkanku dalam urusan hidupnya, maka aku lebih mending membantunya mengurus hidupnya ketimbang aku itikaf di Masjid Nabawi ini 30 hari. Bayangin tuh, pahalanya berapa kalau ngomongin pahala di Masjid Nabawi itikaf, ya, pahalanya kan 500.000 ya, saya lupa tuh, 100.000 atau 500.000, 1.000 kalau atau 100.000 ya kalau di Mekah, yes, itikaf di Masjid Nabawi, ya, seharian di sono aja, hitungannya di sini harus 100.000 hari, 1.000 hari. Itu itikaf, Nabi bilang dia melakukan itikaf 1 bulan sekalipun di Masjid Nabawi, lebih dia sukai dia membantu temannya yang kesulitan. Tuh, sebaik-baik manusia yang bermanfaat buat orang lain. Bukan yang banyak zikirnya, bukan, ya, yang paling bermanfaat buat orang lain, ya. Maka itu ada istilah, kenapa ada sesuatu kejadian di jalanan kita lagi mau sembahyang Jumat lalu ada kebakaran, sholat Jumat jadi sunnah, kita bantuin orang kebakaran jadi wajib. Tuh, berbuat baik kepada orang lain, bermanfaat buat orang lain, ya, amalan yang tinggi. Makanya kadang-kadang sebenarnya ada teman saya yang saya ajarin simple aja, udah, hubungan lo sama Allah cuma satu, yaitu 5 waktu jangan tinggal. Nah, ini selebihnya lo aku lakukan amalan yang paling tinggi nilainya, yang orang-orang banyak yang gak kerjain, lebih banyak depannya yang ngaji, membayang, ceramah, ya, banyak itu nggak dikerjain apa. Banyakin sedekah, bantuin orang-orang yang lagi kesusahan, udah itu aja, insya Allah derajat wali bisa didapatin. Salat 5 waktu nggak tinggal. Setelah itu apapun yang kita punya, gimana caranya orang yang kita kenal, orang yang selain kita bantu dengan kesulitan hidupnya. Itu aja sebenarnya cukup. Ya. Ini kadang kita ngaji, baca ini, wirid ini, itu. Kita lupa ada amalan yang paling tinggi yang langsung dari Rasulullah. Ternyata saya lihat teman saya menanjain itu hidupnya terus enak aja. Ya, ada aja kemudahannya. 5 waktu pondasinya, 5 waktu ke sono, selebihnya ya hablum minallah, 5 waktu hablum minanas, berbuat baik, khairun nas anfa'uhum nas, anfa'uhum linnas. Tuh ada lagi, ya, sebaik-baik yang paling bermanfaat bagi orang lain, ya, itu kayaknya di Nasul Ibad, ya. Udah lama banget itu, ini cerita tentang aku, seandainya ada sahabat yang barunya urusan, aku lebih baik membantunya ketimbang iktikaf di masjid ini
selama 30 hari apa 40 hari lupa. Itu Masjid Nabawi lagi. Ini bukti omongan Nabi bahwa amalan tertinggi adalah berbuat baik kepada orang lain. Ya. Yang sering juga ana ceritain omongan Nabi Yusuf, ana ma'murun. Tugasku dari Allah hidup di atas bumi ini hanya untuk berbuat baik kepada manusia. Adapun buatku adalah akhirat nanti. Gitu. Enteng begitu hidup, nggak ada yang menderita. Ya. Kalau manusia bisa menjalankan itu semua, nggak ada yang menderita. Pasti suatu negeri akan sejahtera. Tapi setan terlalu banyak, akhirnya justru yang begitu hampir nggak ada. Seandainya suatu negeri seperti itu punya prinsipnya, maka tidak ada hidup yang menderita di dunia. Ya, dan setan tahu dunia udah mirip dengan surga. Terus manusia ditaruh situ. Terus manusia menjalankan dengan ayat-ayat Quran. Bahagialah mereka. Maka mereka keluar dari surga masuk ke tempat yang kayak surga juga. Gimana caranya bumi jadi kayak neraka? Tuh, setan. Akhirnya dibikin kita persaingan, hasut, dengki, macam. Akhirnya ini dunia jadi kayak neraka. Padahal kalau setan nggak goda ya, dengan kita jalanin Quran kayak tadi, berbuat baik satu sama lain. Sebegitu indahnya hidup ini dan sebegitu indahnya dunia ini, hijau, bersih. Setan nggak terima, udah keluar dari surga, masuk kayak surga juga. Hidup mereka tentram, enak banget, dikasih Quran, paham, jalanin semua. Setan bilang gimana caranya dunia kayak neraka, gitu. Akhirnya mereka membisik-bisikan dengan hal-hal kedengkian, kebencian, permusuhan, kerakusan. Akhirnya jadilah Jakarta macet. Ya, efeknya begitu, sudah kayak neraka jadinya begitu. Ya. Akhirnya sekarang kita harus menjalani bab sabar terhadap kemacetan. Gitu. Ya, itu salah satu juga sabar dalam ketaatan. Ya, kalau orang lagi kerja nyari nafkah terus macet segala macam, nah itu kan sabar dalam ketaatan mencari nafkah. Ya, ya disenggol diam aja gitu, senggol lagi diam aja gitu. Ya, udah mulai sabar, tintan bentar berisik banget gitu. Ya, mulai tenang. Iya, senyum. Emang berat ya? Di tangan tuh berat. Ya, bila untuk sabar gitu. Woi, goblok lo gitu. Untuk tenang gitu, gimana ya? Itulah. Ya, kita namanya ngaji, masa sih sama aja sama yang lain, namanya bohong. Kalau kita masih sama-sama emosian gitu. Ya. Melatih kesabaran. Nah, ini tadi ada lagi tuhan qala Qusairi, berkata Imam Qusairi, sami itu Syekh Abu Abdurrahman As-Salami yaqulu sami itu Abu Alis Sabawi Sabawi kan yaqulu raaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam fil manam faqultu lahu ruya anka anaka qulta saya batni hud fama lazi saya buka minha qisasul anbiya'i wa halakal umam. Ya, jadi ada sahabat bertemu dengan Abu As-Sawabawi, siapa nih? Aku melihat Nabi Muhammad di dalam tidur, ngimpi Nabi. Aku mengatakan kepada Nabi, telah diriwayatkan kepadaku ya bahwa sesungguhnya engkau pernah mengatakan surat Hud bikin aku beruban. Gitu. Nabi pernah ngomong begitu, surat Hud membuat aku beruban. Paman ladzi sayyibu minha qisasul anbiya wa halakul umam. Gitu. Lalu ditanya nih di dalam mimpi, dia ngomong, ya Rasul, aku pernah dapat riwayat katanya engkau baca surat Hud itu bikin engkau menjadi beruban. Gitu. Lalu apa dari kisah Nabi Hud itu yang membuat engkau beruban? Apakah kisah tentang kehancuran umatnya? Ya, atau apa? Kata Nabi, faqala la walakin qauluhu ta'ala. Tidak, tetapi karena ada di dalam surat Hud ketetapan Allah.
Ya, di mana Allah menyatakan fastaqim kama umirta. Ya, tetaplah kamu istiqomah dalam kebenaran. Ini yang membuat Nabi berubah. Adalah istiqomah itu berat. Jadi surat Hud itu Nabi bilang membuat aku berubah. Orang itu nanya, kisah apanya di dalam surat Hud yang membuat kau sampai berubah ya Rasul? Nabi bilang ya ada di dalam surat Hud ayat 112 Allah menyatakan fastaqim wahai Muhammad, itu istiqomahlah wahai Muhammad seperti apa yang sudah diperintahkan. Maksudnya istiqomahlah engkau terus dalam kebenaran. Jadi jangan bosan jadi orang baik, gitu kalau maksudnya Allah. Ya, ternyata kata-kata itu membuat Nabi jadi istiqomah itu hal yang sungguh butuh kesabaran. Ya, istiqomah jadi orang baik. Ternyata Nabi sampai berubah. Wakila innal istiqomah la yutiquha illal akabir di annahal khuruj ju adil ma'hudat wa mafariqatur rusum wal adat wal qiyam baina yadaillahi ta'ala ala haqiqati sadq. Yang dibilang istiqomah, ada yang mengatakan istiqomah itu adalah sesuatu yang tidak bisa dipikul kecuali sama orang-orang besar. Maksudnya orang-orang besar apa? Orang-orang gede kayak Lodi gitu sama dia nih. Jadi dia nggak bisa istiqomah. Orang besar di sini maksudnya orang-orang yang berilmu, yang sudah punya ya hitungannya ilmunya ada, pemahaman ada, sabar yang udah kebentuk. Ini orang-orang yang udah ditentuin Allah sebenarnya maksudnya. Ini orang-orang yang memang punya kekuatan batin, yang mentalnya kuat, itu. Maksudnya banyaklah kelebihannya gitu. Ya dasarnya emang orangnya kuat, mentalnya, istiqomahnya kuat, ngajunya rajin, ilmunya banyak. Itu maksudnya akabir, orang-orang besar. Ya. Ya tidak bisa dipikul kecuali orang-orang. Makanya kita ini harus jadi orang-orang besar jatuhnya. Harusnya kita mampu memikul, kesabar terhadap segala macam. Kalau bisa sabar dalam keistiqomahan, dalam ketauhidan, ini dikatakan kita termasuk orang-orang yang besar di sisi Allah ya. Makanya nggak perlu yang bahasanya seperti siapa namanya yang sama maknya itu Abu Lais Uwais Al-Qarni kan dia mastur fid dunya wa masyhur fil gimana bahasanya? Dia tidak terkenal di dunia, mastur fil dunya wa masyhur fil akhirah, bukan bisama fil akhirah lagi bisama. Jadi dia terkenal di alam langit, dimuliain sama malaikat, sama para nabi yang tinggal di sana. Allah memuliakan Uwais, tapi di dunia nggak dianggap, orang hina, orang makan aja nyari-nyari di tempat sampah makannya. Ya. Nah ini kita coba untuk menjadi orang akabir, itu orang-orang besar yang memang kalau kita bisa istiqomah dalam kesabaran ketauhidan, mungkin kita kelihatan biasa, cuma ternyata dianggap masyhur. Itu. Ini sabar dalam menjalankan semuanya agar kita termasuk orang-orang yang besar. Di annahal khuruja. Kenapa dikatakan hanya orang-orang besar, orang-orang yang berkualitas lah bahasanya, orang-orang yang punya jiwa jihad yang kuat, yang bisa jalanin istiqomah. Kenapa? Di annahal khuruj. Karena sesungguhnya istiqomah itu keluar daripada hal-hal yang umum. Ya. Kebiasaan yang umum, karena kebiasaan orang pada umumnya agak beres. Ya. Orang demennya jalan-jalan, kita demennya ngaji. Itu dikata orang aneh dah, kita sanggup gak dikata begitu? Lu aneh lu, mau jalan lu malah begitu aja. Orang demennya pada main game, dia demennya baca buku. Nih, jadi kenapa dikatakan orang-orang yang bisa istiqomah dalam kesabaran tauhid, dia pasti orang besar. Kenapa? Karena dia harus melawan kebiasaan umum manusia. Dihujat, dianggap aneh, itu pasti terjadi. Makanya nggak bisa kalau nggak orang yang mentalnya kuat. Itu. Jadi ya begitu dah. Kayak mau jadi contoh-contoh yang agak miring kayak enak gitu ya. Itu. Ya. Pokoknya Adi banyak lah contoh-contohnya tuh kalau gitu. Ya. Orang lagi pengen
nanam bonsai boabab, dia pengennya sancang, aneh sendiri gitu. Itu ya harus terbiasa keluar, karena orang-orang yang istiqomah itu biasanya keluar dari hal-hal umum gitu. Wa mafaraqat apa nih? Wa mafaraqati wa mafaraqati rusum, dan juga dia harus berpisah atau menjauhkan daripada warna-warni dunia. Nah ini orangnya emang kalau dilihat itu lurus aja, gitu aja ya, nggak ada warna-warni dunia gitu. Dia harus memisahkan diri daripada warna-warni dunia. Ini agak butuh tekad yang kuat ya Bang ya. Zaman begini masih bener aja loh begitu, banyak orang begitu ya. Wal adatil wal qiyam, dan juga dia berpisah daripada adat kebiasaan ya. Wal qiyam baina yadayillahi ta'ala ala haqiqati. Nah itu jadi dia selalu dalam, maksudnya selalu merasa dipantau Allah dalam kehidupannya. Jadi ya istiqomah yang begini emang gimana caranya istiqomah selalu pengen jadi baik, bukan di depan manusia kan, di rumah, di belakang, di depan, dimanapun dia selalu pengen jadi orang baik gitu. Itu yang warnanya di sini maksudnya ya pengennya jadi orang baik terus, bukan warna-warni itu nggak boleh jalan-jalan, nggak boleh main kosong, nggak boleh, enggak, maksudnya nggak boleh bergaul sama, enggak, maksudnya dia mau kemana aja tetap baik, dia mau bergaul sama siapa aja tetap baik, jadi nggak pernah berubah kalau sistem gitu aja ya. Akhlak, kelakuan ya, sama badan itu juga. Ini badan juga salah satu, badan itu satu-satu juga penilaian istiqomah ya. Istiqomah sama badan aja kita nggak bisa, gimana istiqomah aha yang lain ya. Kadang kan ada yang kelihatan kalau udah mulai duitnya lebihan dikit, lo gaji lo naik ya, kenapa? Badan lo makin gede tuh, mulai badannya nggak istiqomah. Dia lagi wah ngapa lo banyak masalah ya, ngapa badan lo makin kecil tuh gitu. Jadi badan tuh nggak istiqomah, lagi enak di badannya begar, lagi nggak enak badannya kecil. Nah dari badan aja nggak istiqomah kan gitu ya. Nah tapi kalau istiqomah gede itu gimana? Ini harus dikecilin itu ya, nggak bagus istiqomah gede ya itu ya. Lalu ke atas lagi nih, itu di bawahnya udah habis. Kita summa la yubtala bi talabi dunya wa malaha minasugli fil hal, dan siapa orang yang bisa sabar dalam menghadapi hidup dengan masalah yang empat tadi, sabar terhadap taat, sabar terhadap maksiat, sabar untuk tidak berlebihan dalam urusan dunia, sabar untuk menghadapi musibah, dia bisa melakukan itu, maka dia tidak akan mendapat ujian-ujian daripada hal-hal menuntut urusan dunia. Maksudnya dalam mencari nafkah dunia gak banyak ujiannya. Wa malaha minasub, dan dia nggak dapat banyak kesulitan dalam urusan dunia ya. Mau makan es aja gitu kayaknya ribet banget, mesti ini, wah esnya belum matang gitu, esnya emang nggak matang, es keras gitu ya. Jadi nungguin dulu, karena ada aja urusannya ya. Mau dapatkan sesuatu aja kesibukannya mesti 6 baru dapat maksudnya mau makan apa gitu ya, itu harus sibuk dulu melakukan 6 pekerjaan baru bisa makan itu. Padahal kalau dia bisa sabar dalam menghadapi hidup, langsung makan, nggak pakai ada kesulitan. Nah begitu misalnya dia mencari rezeki ya, mesti bentang baru dapat duit. Padahal kalau dia bisa sabar dalam menghadapi ketaatan kepada Allah, sabar terhadap maksiat, nggak pakai mentang-mentang langsung dapat rezekinya itu. Allah mudahin urusannya, nggak dibanyakin ujiannya. Ini keuntungan orang yang sabar terhadap ketaatan kepada Allah, sabar terhadap menjauhi maksiat ya. Lalu juga fil hal wa tabiati fil mal, dan juga nggak akan dapat beban tanggung jawab di akhirat ya. Tsumma la yu'atu ajru ala mabtuliya bi, lalu tidak akan dibatalkan pahalanya atau ganjarannya atas apa-apa yang Allah kasih musibah ya, atau
bencana daripada usahanya misalnya ada masalah atau apa, atau disakitin atau jatuh telurnya atau dibeli 10 gitu. Itu Allah akan ganti kalau dia sabar di akhirat, diganti telur yang gedean. Telur gede itu di akhirat itu. Atau dong tapi. Dan juga Allah akan ganti juga apa namanya? Yang hilang di akhirat nanti. Ya. Wasabaan. Dapat gantinya nanti akhirat. Kalau sabar. Ya, kalau sabar apa yang udah kita hilang itu akan diganti sama Allah. Ada yang nggak sabar. Gimana kalau yang nggak sabar? Ya mantap, nggak redo, gitu. Kalau nggak redo, sampai sekarang kalau duit gue nggak balik, gitu. Itu nggak dapat ganjaran di akhirat. Itu. Ya. Fahasola izan bisababi sabri to'ah. Tapi kalau kita bisa sabar, maka dalam menghadapi ketaatan, dalam menghadapi musibah, dalam menghadapi maksiat, dalam menghadapi urusan yang berlebihan, kalau kita bisa sabar dengan hal itu semua, ya izan bisa babi sabri ta'ah, ketaatan itu wa manazilha as-sarifah, dia akan mendapat derajat yang mulia di sisi Allah. Ya, kadang Allah mempengaruhi manusia, akhir manusia pun menghormati, begitu. Tapi tetap itu bukan tujuan. Tujuan adalah dimuliakan Allah, ya, di alam sana. Wasawabuha wa taqwa, ya, dan juga akan mendapatkan, dia akan berhasil kepada tingkatan itu dapat balasan-balasan pahala dan juga sampai ke tingkatan takwa. Nah, ini yang dibilang takwa adalah tujuan kita hidup di atas bumi ini. Ya, la'allakum tattaqun. Makanya perintah kalau khutbah Jumat pasti itu bertakwa, karena itulah ujungnya. Dan kalau kita sabar menghadapi 4 hal tadi, maka kita bisa kepada derajat takwa, wazuhdu, dan juga derajat zuhud, orang yang dikatakan zuhud, wal iwadu, wasawabu, dan kita akan dapat ganti rugi di akhirat, yaitu surga dan bidadari-bidadarinya, wasawab, pahala-pahala dengan buah-buahan surga, ajazil yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala, wa tafsil dzalika amrun la ya'lamuhu illallah azza, dan juga detailnya masalah apa yang akan Allah kasih tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayatnya kan inna apa namanya? Yuwaffas sabirin ajrahum bighairi hisab gitu. Allah akan memberikan ganjaran orang yang sabar enggak pakai hitung-hitung. Nah, hitungan Allah seperti apa kita nggak tahu. Ternyata hitungan pahala yang Allah ganjarin kepada orang yang sabar, kata Allah, urusan saya enggak pakai hitung-hitung. Bighairi hisab. Kesabaran ternyata tinggi banget sampai kita bisa masuk kepada tingkatan yang bertakwa. Kenapa? Karena bertakwa adalah menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kalau kita mau menjalankan perintahnya, kita harus sabar. Kalau kita mau menjauhi larangannya, kita harus sabar. Kenapa kita termasuk tingkatan zuhud dengan sabar? Karena kalau zuhud adalah bisa hidup sederhana, ya, banyak berbuat baik kepada orang, nggak boleh punya duit lebih dikit, pengen bagi orang aja, ya, nggak boleh ngeliat orang susah dikit, pengen bantu aja, hidupnya cuma segitu aja, makan minum ngerokok ngopi udah cukup, ya, makan seadanya, selebihnya buat bahagian anak istri dan orang-orang lain, itu orang-orang zuhud. Nggak bisa kita melakukan itu kecuali sabar, sabar untuk tidak mementingkan diri sendiri, ya. Dan iwad asawab, dan kita nggak bakal bisa dapat ganti rugi dari Allah ke pahala yang banyak kecuali kita bisa sabar untuk menanti ada hidup setelah ini. Itu kata-kata ada hidup setelah ini butuh kesabaran yang tinggi, karena ganti ruginya adanya di sana. Sabar, tungguin di sana ada hidup setelah ini. Nah, ini yang harus kita perbaiki adalah bagaimana kita bisa terus meningkatkan kesabaran kita dalam menjalani hidup. Ya, sampai sini aja insya Allah tempatnya, kita lanjut minggu depan insya Allah. Ya, walihadin wa bihadratin Nabi syahidillah al-Fatihah. Ya, kenapa tuh ya, saya nasihat mustaqim, saya
Wafana irhamna irhamna rabbina irhamna warhamna ham walidina fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatikal wasi'a ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.